Pak Abri, potensi pariwisata ini sekarang sangat besar, bahkan menjadi kontribusi PDRB yang cukup besar karena memang ada semacam gejala bahwa berjalan atau berpergian atau berwisata itu sudah menjadi kebutuhan gaya hidup, terutama bagi mereka para generasi milenial. Nah, kalau Pak Abri memandangnya bagaimana pengembangan pariwisata di Balikpapan saat ini dan mungkin nanti harapannya untuk ke depan seperti apa? Ya terus terang Mas, karena kebetulan gini, saya ini memang orang seni. Jadi orang seni, saya seorang pelukis, saya juga pemain musik, ya kan. Kecuali menari, saya kalau menari ya memang bodoh sekali saya kalau menari gitu. Kadang-kadang kalau saya sudah menari rasanya saya kayak perempuan gitu, jadi kurang menyatu dengan diri saya gitu. Tapi kalau bicara seni, misalnya ya baik dari seni lukis, seni musik, ya nyanyi juga ya boleh juga lah sedikit nyanyi. Lalu kemudian taman apa semua saya hobi. Nah kalau bicara dari sektor pariwisata, sebenarnya kalau bagi saya, mungkin ini sebagai mungkin saja juga sebagai kritik atau mungkin sebagai masukan juga bisa. Saya melihat sebenarnya potensi Balikpapan ini sebagai kota transit itu dari dulu mestinya yang lebih fokus itu sebenarnya harus di sektor pariwisatanya. Kalau bicara mungkin ininya kan hotel apa semua udah banyak gitu. Tapi objek-objek wisata itu yang saya lihat masih belum dikemas, belum ini secara profesional. Gitu loh. Apakah wisata ya wisata modern lah atau apalagi wisata alam. Di beberapa tempat kalau saya melihat di sini di Balikpapan ini ada beberapa potensi saya lihat yang alam yang mungkin cukup bagus. Nah, kayak mungkin walaupun itu milik Inhuntani barangkali kilometer 10 itu. Ya, betul. Ya, di situ ada apa namanya itu kilometer 10 itu ya? Wana wisata. Nah, itu bagus kalau saya lihat kontur tanahnya, pohon-pohonnya juga bagus itu. Nah, tapi saya dengar sudah mulai ini juga untuk wisata. Aksesnya sepertinya, Bang. Akses jalannya yang. Nah, sekarang saya lihat, saya pernah mungkin 3 bulan lalu saya sempat lihat karena saya ada keinginan, wah ini saya ingat Wana wisata tuh bagus sekali gitu loh. Karena pertama kali saya ketemu sama istri saya dulu di waktu ada acara di Wana wisata itu. Nah, itu ceritanya. Jadi sangat mengesankan buat saya. Saya hampir sebenarnya ketemu dengan Inhuntani, bisa nggak dikelola gitu kan? Nah, itu satu saya lihat. Kemudian yang beruang madu ini, gitu. Yang agrowisata ini, beruang madu itu kalau dikemas dengan ini sebenarnya cukup bagus. Tapi itu kan mungkin provinsi punya kan? Tapi saya pikir nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya pemerintah daerah, tapi memang biasanya ini pengalaman saya, biasanya kalau pemerintah sendiri menangani, mungkin dinas pariwisata dan sebagainya nggak akan bisa ini. Harus kerjasama dengan pihak swasta untuk kemudian bagaimana menggerakkan membangun pariwisata itu, karena konsep wisata itu memang perlu orang yang betul-betul punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi bukan hanya dari aspek profitnya saja, tapi memang perlu untuk penataannya bikin bagus. Nah, kemudian yang berikut lagi Mas, saya lihat ada beberapa bozem, ada beberapa yang di Manggar itu waduk ya. Kalau saya melihat itu, kalau bagi saya itu potensi besar pariwisata gitu loh. Sayangnya kan tidak terbuka untuk publik. Nah itu dia sayangnya. Sebenarnya itu bagaimana pemerintah daerah dengan mungkin ada instansi terkait barangkali yang perlu kenapa itu tidak difungsikan. Tapi tentu harus ada artinya regulasi yang mengatur itu, karena kalau bicara waduk itu kan itu sumber air baku, ya kan. Tapi kalau itu kemudian ditata dengan baik dan kemudian diawasi dengan baik, saya pikir itu bisa menghasilkan PAD yang cukup besar. Karena pengalaman saya terus terang di Barito Selatan itu tempat saya bangun itu baru satu-satunya itu di Kabupaten Barito Selatan, bahkan Kalimantan Tengah. Iya, saya membuka dengan konsep yang seperti itu. Apa namanya Pak Abri yang di objek wisata alam Betang Nan Sarunai. Baru itu ada di Kalimantan Tengah gitu. Dengan konsep yang seperti saya punya. Mungkin ada lain tapi konsepnya nggak seperti itu. Januari kemarin saja 4.000-an lebih, itu kalau nggak macet itu bisa 6-7 ribu masuk ke dalam. Yang dulu
orang, jangankan orang luar, orang kampung sendiri itu terheran-heran. Hutan itu bisa menghasilkan uang. Ya gitu. Setelah kemudian coba kalau kita cuma bikin ladang, Mas. Ya kan? Tebang pohon teng, bakar, baru kemudian bikin ladang, nanam pohon buah di situ bisa 4, 5, 6, 7 tahun baru menghasilkan. Gitu. Tapi ini kita tidak korbankan hutan, ya kan? Kita tidak babat hutan, kita tata hutan itu menghasilkan, menjadi produktif. Dan tidak mengganggu lingkungan, justru memelihara, merawat lingkungan gitu. Artinya kalau dari sisi kerja konservasi, kerja konservasi itu tetap berjalan, tetapi memberikan edit value, Pak, ya. Nilai tambah. Iya, nilai tambahnya itu. Dan bukan hanya itu loh, bukan hanya income-nya saya, tapi kan di situ ada peluang kerja. Gitu loh. Jadi peluang kerja itu cukup baik. Bukannya peluang kerja, peluang usaha juga. Nah, usaha-usaha kecil di sana kan saya tata. Saya kasih kesempatan pedagang-pedagang kecil juga di depan, tapi saya selalu punya konsep ini harus diatur. Tidak boleh suka-suka mereka naruh di sini di pinggir jalan. Saya kasih atur mereka gitu. Jadi tidak mengganggu. Baik, terima kasih Pak Abriantinus atas diskusi sore kita dalam suasana yang beda, ya, di tengah kebun yang nanti kita akan melihat ada sesuatu yang different, yang berbeda. Di kebun Pak Abri ini berubah menjadi kawasan agrowisata yang bisa dinikmatin oleh masyarakat Balikpapan, juga masyarakat luar daerah Balikpapan. Terima kasih Pak Abri. Terima kasih Mas Ajit untuk kunjungannya. Selamat sore. Selamat sore.